Kisah ini bermula dari ketertarikan 3 orang mahasiswa, Amri, Yulia, dan Tommy, pada kehidupan suku-suku pedalaman di Kalimantan. Mereka ingin meneliti tata cara kehidupan suku-suku tersebut. Di bawah bimbingan Bisma, seorang pemandu yang berpengalaman, dan Lahang, seorang penduduk lokal. Mereka tiba di suku Pengayau. Kepala suku menyambut mereka dengan baik, karena suku ini sudah mengenal dunia luar. Namun sebagai tamu, mereka harus mengikuti aturan dan ritual suku Pengayau, termasuk meminum cairan merah yang disuguhkan oleh dukun suku. Namun Yulia dan kedua rekannya merasa tidak puas hanya dengan meneliti suku Pengayau. Mereka meminta Bisma untuk mengantar mereka mencari suku yang belum tersentuh oleh peradaban luar. Bisma memperingatkan kalau suku yang mereka cari sangatlah berbahaya, karena mereka adalah kanibal. Amri, dengan ambisi yang membara, menawarkan sejumlah uang kepada Bisma untuk mengantar mereka meneliti suku tersebut. Bima tergiur oleh iming-iming uang dan akhirnya setuju. Keesokan harinya, mereka menjelajahi pedalaman hutan yang lebat. Mereka menyusuri sungai dengan rakit yang sulit dikendalikan. Karena arus yang deras, tiba-tiba rakit menabrak batu besar, melemparkan mereka ke dalam air yang dingin dan keruh. Mereka terpisah dalam musibah tersebut. Amri, Yulia, dan Lahang berhasil mencapai tepi sungai. Tetapi Tommy dan Bisma hilang, entah selamat atau hanyut terbawa arus. Dengan perasaan cemas, Amri dan kedua rekannya menyusuri tepi sungai melalui jalur hutan yang berbahaya. Saat mereka mencari Bisma dan Tommy, seekor ular berbisa hampir mematuk Amri, mengingatkan mereka akan bahaya yang mengintai di setiap sudut hutan. Mereka terus melanjutkan pencarian dan menemukan tenda bekas perkemahan yang ditinggalkan. Amri ingin melanjutkan pencarian, tetapi Yulia memohon agar mereka bermalam di sini dulu, karena hari sudah mulai gelap. Di tengah hutan yang sunyi, suara-suara aneh dan menakutkan mengganggu mereka. Lahang terlihat sangat ketakutan, dan ketakutannya menular pada Yulia. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah diintai oleh suku kanibal. Saat Yulia hendak tidur, ia melepaskan jaketnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok-sosok mengerikan dari suku kanibal mengintip dari balik tenda. Yulia menjerit penuh ketakutan, membuat Amri dan Lahang menghampirinya. Namun mereka tidak melihat apapun kecuali seekor kalajengking di jaket Yulia. Pagi harinya, mereka berusaha keluar dari hutan dengan menelusuri jalan setapak di tebing. Yulia tergelincir dan jatuh, hampir saja terkena gigitan ular. Untungnya Lahang dengan sigap membantu mengusir ular itu. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi langkah mereka terus diintai oleh suku kanibal yang mengikuti mereka dari kejauhan. Lahang yang memiliki kepekaan terhadap kehadiran suku kanibal berteriak ketakutan. Amri dan Yulia menghampirinya dan memeriksa sekeliling. Lagi-lagi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Amri semakin tidak percaya dengan apa yang dilihat Lahang. Namun sesaat kemudian mereka bertiga melihat sendiri dari atas tebing. Sekelompok suku itu berjalan menuju ke sebuah gua. Dipenuhi rasa penasaran dan harapan bahwa Tommy mungkin ada di sana, Amri bersama rekannya memutuskan untuk memeriksa goa tempat tinggal suku kanibal. Setelah memasuki goa yang gelap dan lembab, pemandangan mengerikan terpampang di depan mata. Kerangka-kerangka manusia berserakan di mana-mana, bukti bahwa suku tersebut benar-benar kanibal. Dan tanpa sengaja, Yulia menyentuh mayat yang telah membusuk dan berteriak histeris. Lahang yang ikut ketakutan memilih untuk melarikan diri. Amri dan Yulia berusaha mengejarnya, namun mereka tidak bisa menyelamatkan Lahang yang terkena jebakan mematikan. Lalu Amri dan Yulia dikepung oleh sekelompok suku kanibal yang keluar dari persembunyian. Mereka ditangkap dan dibawa ke dalam goa yang mengerikan. Di dalam goa, Amri dilucuti pakaiannya, sedangkan pakaian Yulia pun dirobek-robek oleh suku itu. Mereka diperlakukan dengan sangat kasar. Di sisi lain, ternyata Bisma selamat dari peristiwa terjangan arus. Ia terdampar di tepi sungai yang jauh dari tempat kejadian. Ia merasa kehausan dan kelaparan. Sementara Tommy juga selamat, tetapi ia terpisah dari Bisma.
Tommy yang kelaparan melihat buah yang tampak seperti apel di dekatnya. Tanpa ragu, ia memakan buah tersebut dan ternyata buah itu memabukkan. Kembali ke dalam goa, Yulia mengalami pelecehan seksual oleh salah satu anggota suku kanibal. Amri sangat geram melihat Yulia diperlakukan seperti itu. Perbuatan anggota suku yang melecehkan Yulia diketahui oleh kepala suku. Ia marah dan langsung menghukum anggota sukunya saat itu juga. Kepala suku pun memerintahkan agar Yulia dikurung bersama Amri di dalam sebuah kurungan yang terbuat dari kayu. Dan tiba waktunya bagi manusia kanibal untuk mencari bahan makanan. Mereka berburu dan berhasil menangkap seekor buaya. Lalu dagingnya tersebut dibagikan kepada seluruh anggota kelompoknya. Sisa kepala buaya itu diberikan pada Amri dan Yulia sebagai makanan mereka. Amri pun terpaksa memakan daging buaya tersebut untuk bisa bertahan hidup. Meskipun Yulia menolak memakannya karena merasa jijik. Di sisi lain kini, secara tidak sengaja, Tommy melihat Bisma dari kejauhan, sedang menyeberangi sungai yang dihuni oleh hewan-hewan liar. Tommy berusaha memberitahu Bisma agar cepat menepi, tetapi terlambat. Seekor buaya besar menerkam Bisma dan menyeretnya ke dalam air. Tommy tidak berani menolong karena takut menjadi korban berikutnya. Ia hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan itu dengan perasaan ngeri, lagi bersalah. Setelahnya, Tommy berniat kembali mencari kedua rekannya, Amri dan Yulia, yang menurutnya sendiri kemungkinan mereka masih hidup. Tommy mengintai salah satu seorang perempuan dari suku kanibal. Ia mengikutinya secara diam-diam, lalu masuk ke dalam goa. Setelah berada di situ, ia melihat dari persembunyian begitu banyak anggota suku kanibal itu, hingga ia memutuskan untuk menjaga keselamatan dan bersembunyi lagi. Sementara itu, di dalam kurungan, Amri menemukan sepotong tulang yang tajam. Ia berencana menggunakan tulang tersebut untuk membuka ikatan kurungan mereka dan melarikan diri di saat kelompok manusia kanibal tertidur lelap. Di saat yang tak terduga, ketika Amri bersama Yulia hendak keluar dari goa secara diam-diam, Tommy yang mengira mereka adalah anggota suku itu memukul Amri dari samping. Namun peristiwa itu justru mempertemukan mereka kembali. Setelah menjelaskan situasinya, mereka pun melarikan diri dari goa yang mengerikan itu. Hingga sampailah mereka di atas bukit yang tidak jauh dari lokasi sungai tempat rakit mereka pecah. Mereka merasa sedikit lega dan mengira lolos dari kelompok manusia-manusia kejam itu. Namun dari arah belakang, suku itu masih terus mengejar. Lantas mereka berlari secepat mungkin untuk menghindari suku yang haus darah. Di tengah pelarian pun, Yulia terperosok ke dalam lumpur hisap yang memperlambat langkah mereka. Hingga Amri dan Tommy berusaha menarik Yulia keluar dari lubang lumpur. Sesaat setelah berhasil menarik Yulia keluar dari lumpur, suku kanibal telah mengepung mereka. Amri mengadakan perlawanan bertarung habis-habisan melawan suku tersebut untuk melindungi keselamatan mereka. Dan Tommy yang bersama Yulia mencoba menyelamatkan diri. Namun kepala suku yang melihat mereka ketakutan tanpa ragu melempar tombaknya tepat mengenai Tommy dan membuat ia jatuh terkapar. Dan Yulia sendiri yang hampir menjadi korban berikutnya oleh keganasan kepala suku. Seketika nyawanya diselamatkan oleh Amri. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Amri melawan kepala suku dalam pertarungan sengit. Sampai akhirnya mampu mengalahkannya dan membuat ia jatuh tersungkur dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian mereka segera melarikan diri menyeberangi sungai dan menemukan sebuah rakit di tepi sungai. Lalu suku kanibal yang melihat mereka berlari tidak berani mengejarnya, sebab mereka percaya kalau sungai tersebut dihuni oleh roh-roh jahat yang membawa malapetaka bagi siapa saja yang berani melewatinya. Sampai akhirnya pun Amri dan Yulia bisa meloloskan diri dan selamat dari peristiwa maut yang hampir merenggut nyawa mereka. Namun semua itu harus dibayar mahal dengan meninggalnya sahabat mereka di atas rakit. Dan dengan begitu film pun berakhir.